masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Artinya kunten. Sapa wong ning alam dunya? Artine Pak. Artine. Artine hadis kuwi ngono kan? Artine hadis kuwi iso nganu dhewe lho. Rasulullah kuwi nglapor kene iki sana aku. Iso ora kowe? Iso ora? Kowe iso ora? Mundur. Kowe iso ora? Mboten. Mundur. Isi melu gusi pirang-pirang nyangen kok iso. Tapi mundur ta kok tangi ora iso. Jangan pakai kelantu malah. Jangan lawan. Monggo ya utur-uturan gayamu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah tempat adalah pasar. Perbandingannya antara pasar dan masjid. Apa buktinya? Masjid lebih baik dibandingkan pasar. Masuk masjid ada sholat tahiyatul masjid, masuk pasar tidak ada sholat tahiyatul pasar. Pertanyaannya begini, apakah memang pasar sejelek itu? Sebenarnya mboten. Hadis ini adalah merupakan tantangan bagi orang pasar supaya menjadikan pasar tidak menjadi tempat terburuk. Apa yang buruk dari pasar dan apa yang baik dari masjid? Kita lihat. Qauluhu ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Kenapa yang dikatakan tempat terbaik itu adalah masjid? Li'annaha buyutut ta'ah. Karena masjid itu adalah merupakan rumah taat. Mila nyuwun sewu, anane wong lak ning jero masjid niku mesti ngibadah. Ora ana kok ning jero masjid main kartu apa meneh remi. Enten apa mboten? Gak ada. Makanya hari ini kita bersyukur Pak Gunawan gawe masjid. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yen disuguh. Omah ana tamune kita kamulyani. Pak Laksamana Gunawan dari tamunya sebanyak ini, kelihatan kewibawaannya. Tamunya banyak. Dia sudah bangga. Ini karena saya salah kayak orang mergawamu, mergo kowe ngundang aku tak ada. Oh iya. Mulyane omah yen ana tamu, mulyane tamu yang disuguh. Omah ra tau ana tamune, ora ana wibawane, tamu ra disuguh nyelekutis. Mila ana tamu langsung disuguh. Duwene degan, tamune didegani. Duwene wedang, tamune diwedangi. Ngelocok. Duwene kopi, tamune dikopeni. Duwene susu, tamune di Mas Nindo Matel gaweke susu. Nah, kalau kemuliaan rumah ada tamu dan kemuliaan tamu ketika disuguh, mulyane kampung yen ana masjide, mulyane masjid yen ana jamaahe. Mila di Nabi dawuh, orang yang barang siapa membangun masjid di dunia, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Amin. Mila berarti Pak Gunawan ki wis duwe omah ning surga. Mila ditungake muga-muga Pak Gunawan mlebu surga dhisik dhewe. Berangkat bar pengajian. Rasido amin. Nah, coba dilihat bagaimana kemudian hari ini masjid itu tidak hanya menjadi simbol agama nih, tapi juga menjadi simbol budaya, simbol sosial, simbol pendidikan. Masjid sebagai pusat ibadah, ya 5 waktu. Bahkan hari ini masjid menjadi pusat sosial dan budaya. Buktinya apa? Kalau ada orang mati diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia setelah dagel di Tulungagung, saudara Kunten. Sabar bro. Iki mau contoh Pak. Mau contoh dah. Contoh, nggak tenanan.
contoh nek liwat ngene dungo tenanan iki. Oh contoh Pak, contoh sumpah Iki contoh. kuntet B. B. Oh B to awakmu A to. WA. Padahal kuntet B iki kuntet bosok. So. Ki. Kuntet karo percil iki umure tua sapa? Tua sing Kuntet. kuasa. Tua kuntet. Nggih. Nggih ngono, Den. Nggih. Mati kuwi syaratnya ra kudu tuwa, mati kuwi syaratnya ra kudu lara. Nggih. Mila senajan percil luwih nom tinimbang awakmu, kuntet luwih tua tinimbang percil, bisa jadi yang mati kuntet dulu. Wah, ini penak jariku ngono lho, Cil. Contoh. Ya udah kita doakan, mudah-mudahan Pak Kuntet panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Pak Kuntet hidup sendiri. Lah, wes saiki menawa dalan sapa kowe lek wis kabeh mati. Lha ora. Pak Eko ya silang. Berarti ngati Pak Eko wis ilang, Pak Eko. Hilang kabeh sak donya. Ecel kowe nutuk dhewe, ndadel dhewe, guyu dhewe, kesel kowe malahan. Wes tok manut kanca-kancane. Maka hari ini mohon maaf, masjid dibangun jelas asasnya adalah takwa, asas surat takwa. Artinya apa? Orang yang memakmurkan masjid tidak perlu diragukan ketakwaannya. Bapak Ibu, saya punya teman, seorang preman yang dulu ketika saya mulai ngaji di lokalisasi, Pak, itu pernah ngancam saya dengan pistolnya. Yang mau saya ceritakan bukan insiden penembakannya Pak Gunawan, tapi apa? Preman yang mau nembak saya ini namanya almarhum Gunardi Joko Lupito, panggilannya Gunjen. Bapak Ibu tahu, sebelum beliau meninggal dunia, beliau berkesempatan membangun 3 buah masjid. Preman Pak, bangun 3 masjid. Saya di Jakarta punya preman besar, premannya Tanah Abang. Namanya siapa? Hercules. Punya anggota di Jabodetabek 1 juta orang pakai anggota KTA. Anda tahu, sudah sekian masjid yang beliau bangun. Orang yang memakmurkan masjid yakin adalah orang yang punya iman. Iman kepada siapa? Billah, kepada Allah. Makanya hari ini saya tidak meragukan keimanan Pak Gunawan. Loh, saya ingatkan loh Bapak Ibu. Jadi dalam ayat ini Allah mencirikan, memberikan ciri-ciri wong sing duwe iman karo Gusti Allah niku wong sing gelem makmurke masjid. Persoalannya begini Pak Gunawan, orang itu kalau bangun masjid pasti jadi. Yang menjadi problem adalah memakmurkan masjid. Maka tugas Pak Gunawan belum selesai. Banyak orang yang dibangunkan oleh Allah rumah di surga, tetapi tidak bisa menempatinya dan memasukinya. Siapa mereka? Orang yang membangun masjid di dunia dan dia tidak bisa memakmurkannya. Makanya tugas selanjutnya Pak Gunawan, pilih pengurus takmir yang bagus. Saya kadang-kadang ngelus jodoh, banyak masjid dibangun oleh orang NU atau banyak masjid dibangun oleh uang APBD, tetapi takmirnya orang Wahabi yang tidak kenal dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tugas selanjutnya Pak Gunawan, gundul tapi menawan. Nah, saya melihat hari ini banyak masjid yang megah, tetapi kosong jamaah. Kenapa? Karena salah pemilihan takmir. Contoh Bapak Ibu, ini sering banget saya contohkan Pak Gunawan. Bagaimana takmir itu punya kebijakan yang kadang-kadang nggak keren. Saya pengajian pagi hari Minggu di Jepara. Jam 9 selesai, jam 10 saya lewat jalan di Jepara. Kebetulan saya mau sholat duha, perut saya mules. Saya mampir masjid, pengen sholat duha. Mampir masjid, sekaligus sholat duha, mampir BAB di toilet. Begitu saya mau masuk toilet, toiletnya dikunci. Di kejauhan saya lihat penjaga masjid, saya bilang, mohon izin mas, saya mau ke toilet, bisa nggak dibuka? Apa jawabannya? Mohon maaf pak, toiletnya dibuka nanti jam 12 pas adzan zuhur. Aku kebelet ngising jam 10, kon ngenteni bukaan toilet jam 12. Lak selak jebol wi pertahananku. Makanya coba sekarang Anda lihat, kenapa SPBU pom bensin itu jauh lebih ramai dibandingkan masjid? Karena di pom bensin SPBU toilet terbuka 24
pajak. Banyak masjid dibangun, toiletnya ditutup. Alasannya apa? Allah, nanti cuma numpang ke toilet tok, gak ikut sholat. Anda salah. Orang nulungi kebelet ngising, mau sedia ke WC, itu pahalanya gede, Pak. Ini kebijakan yang tidak manusiawi. Makanya takmir itu tugasnya apa? Memakmurkan masjid. Lah sekarang takmir berusaha ikhtiar bagaimana masjid menjadi ramai. Satu, saya tadi bilang Pak, toilet dibuka 24 jam. Ada kebijakan-kebijakan yang tidak humanis. Contoh, dalam masjid ditulisi dilarang tidur di masjid. Ketika saya tanya alasannya apa? Alasannya khawatir nanti kalau adzan dia tetap tidur, gak ikut sholat. Gak masalah Pak Gunawan. Kalau waktunya sholat yang tidur tidak bangun gampang, sekalian disolatkan. Repot amat. Saya kalau di Madinah itu tidurnya di masjid nyaman, gak ada larangan dari askar. Boleh-boleh saja. Pak, Bu, saya itu produk masjid. Dulu saya SD tidurnya di masjid. Dulu belum ada PLN, belum ada Petromak, sentir. Kalau di sini namanya apa? Uble, Pak. Saya tidur ditemani uble, begitu bangun irunge ireng kabeh. Kowe ngalami zaman pira? Tesih. Uble. Nggih. Saya ingat zaman dulu pakai uble. Terus. Saya kuliah di Jogja, di masjid yang saya bilang sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. 4 tahun setengah Pak saya jaga masjid. Tujuannya apa? Satu, karena saya nggak kuat bayar kos. Nomor 2, saya pengen menjaga sholat. Masuk tahu gitu. Abrisan kok bahasa Arab kok ngendi lho? Wonten sing manajer itu sinten jenengan? Oh, lah ngarang dhewe. Sok tawang, wan. Pawan gitu. Tapi bener apa sih? Kalau kita sering ngomong, wong Jawa karo wong Arab ki ampuh ndi? Lah, ampuh ya. Ampuh wong Jawa. Betul wong Arab. Oh, Jawa. Buktine apa? Oke wong Jawa sing jenenge Arab, ora ana wong Arab jenenge Jawa. Kok saged? Ala delon, wong Jawa jenenge Miftah Arab. Arab nggih. Wong Jawa jenenge Habibur Rahman Arab. Wong Jawa jenenge Muhammad. Wong Jawa jenenge Fatimah. Ning ora ana wong Arab jenenge Percil, ora ana. Ono Habib takoni, "Manismu kabeh?" "Ismi Habib Percil." Ora ana. Kita santri Samsudin. Oh, saya pernah lihat di YouTube-nya Percil ngundang Hengki karo Samsudin. Aku terjerumus kabeh. Ade hilang kok. Oh, tenang. Kula sesuk takoni malaikat mengkanaken to, Le. Nggih. Kuna Percil, Hengki. Apa kowe anak buah Samsudin? Kamu jawab, kamu nanya. Ikut TikTok. Oh, TikTok. Sampai itu kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Apa arti lato-lato etek-etekan? Sampai aneh-aneh. Rumah saku mengajar ke TikTok. Kamu nanya. Saya mau cerita. Bangun masjid, apapun kondisinya, Anda sekarang yang hari ini bangun masjid, mesti jadi. Tapi yang saya minta satu, please, jangan menghinakan Islam dan masjid. Siapa mereka yang menghinakan Islam dan masjid? Saya itu paling tidak setuju orang bangun masjid ngemis-ngemis ning dalan. Jujur kula isin dadi wong Islam. Jalan ditutup, wong liwat, bangun masjid, infak sedekahnya, ngisi ini. Saya itu kalau ke Jawa Timur Pak arah Ngetan, ya Allah, isinya orang minta-minta di jalan atas nama masjid. Bahkan banyak oknum Pak. Oknum siapa? Cari uang untuk bangun masjid, tapi sekian persen untuk yang nyari. Saya buktikan kalau bangun masjid itu pasti jadi, Pak Gunawan. Saya mau bangun masjid. Saat itu saya ceramah di Padang, di kota Padang Pariaman. Jadi waktu itu Pak, saya ditelepon pulang ke Jogja dalam rangka membangun masjid saya itu sebenarnya. Ketemu teman saya dari Cirebon ini, Le, aku dikandani, Gus, kita ketemu di Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Ketemu, beliaunya bilang, nanti malam saya mau pengajian dan wayangan.
Saya ingat betul waktu itu dalangnya Ki Anom Suroto. Oh, Mbah Anom nggih. Mbah Anom. Jadi lah dalang-dalang niku lah mboten namung Mas Percil CS yang akrab, saya juga akrab. Termasuk yang sering ke pondok saya itu almarhum Ento Susmono. Tapi lucu dari itu dalang-dalang itu ben ngundang Percil, pokoknya mati. Oh, lihat dalang-dalang gue mati mergo ngundang awakmu iki. Mboten. Ora. Akhirnya apa Pak? Malam wayangan kali pengajian. Malamnya pengajian, beliaunya bilang, Gus, nanti malam pengajiannya nggak usah lama-lama ya, 10 menit saja. Aku mulai nih. Dia malam pengajian, siang itu saya datang langsung disangoni ya 20 juta. Ngaji ini 10 menit. Akhirnya malam saya pengajian. Setelah pengajian, saya mau cerita Pak bangun masjid ini. Teman saya yang tadi ngasih saya uang 20 juta datang ke pondok. Gus, saya dengar Gus minta mau bangun masjid ya. Oh iya, bro. RAB-nya habis berapa Gus? 2 miliar. Gus minta udah punya uang? Belum. Masih nyangoni, nyelengi. Bukan nyelengi, dik, nabung. Saya sepakat deh, kalau punya uang ditabung, bukan dicelengi. Nah, kok bisa? Kenapa? Karena ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Nggak ada bayi celeng. Apa tadi? Mungkin. Akhirnya buat teman saya ini bilang, rezeki ini jenengan Gus. Kenapa bro? Saya punya uang di bank yang saya mau alokasikan untuk bangun masjid. Gus minta butuh berapa? 2 miliar. Saya punya uang 2,5 miliar. Oh, langsung pulau sepenuhnya teratap, alhamdulillah. Akhirnya pulau mlebu kamar, ketemu bojo pulau celuk bed. Bojo pulau jawab, apa saya pikir sayang, ternyata syaitonir rajim. Kamu masak yang enak, tamu kita disuguh. Besok membantu masjid 2,5 miliar. Bar mangan nih, plak-plak rampung, tamunya bilang, Gus, tapi mohon maaf ya, untuk mengeluarkan uang ini dari bank, kita butuh biaya administrasi. Berapa bro? 50 juta. Delala kula niku yombong duit tabungan 50 juta. Sak mumungi bahasa Indonesianya apa ya? Ya cuma itu aja lah. Yora. Apa? Sehanya-hanyanya. Akhirnya apa Pak? Setelah saya rapat sama istri saya, karena saya punya prinsip makhoba manis takoro wala nadima manis tasar, dan tidak akan menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Saya bermusyawarah sama istri saya jawab, kulon derek abah. Kan istriku soleha. Nggih. Pokoknya apa derek abah. Uang saya ambil 50 juta saya kasih jenderal. Ya, tanda tangan di atas materi. Ini cairnya kapan bro? Maksimal 1 bulan Gus. So menang kula bangun masjid 2,5 miliar. Seminggu tak SMS. Zaman sama orang WA. SMS. Gimana? Bro, bagaimana perkembangan uang pondok? Alhamdulillah Gus. Tinggal nunggu administrasi terbayarkan. Oke. Cair. Minggu kedua tak SMS meneh. Bagaimana perkembangan uang pondok? Alhamdulillah Gus, tinggal nunggu tanda tangan direktur utama. Beres. Minggu ketiga tak SMS, ada kabar bro, OTW. Apa itu? Ojo takon baik. Aduh, perasaanku mulai gak enak. Lagi untuk Minggu keempat tak SMS, bagaimana bro perkembangannya? Ora dijawab. Minggu kelima, SMS ku diblokir. lah ketipu. Saat itulah saya baru kemudian sadar bahwa saya sedang pikir bersama ngundang para kiai. Diundang jamaahnya ke masjid. Ibu Jenderal kasih makan yang enak. Setuju Bapak Ibu? Bila perlu jamaah datang pulang diamplopi 1 juta. Amin. Loh, siapa tahu habis pengajian ini Jenderal semakin kaya. Amin. Jadi mohon maaf, jadikan masjid sebagai semua pusat. Minta sama Allah. Yang hari ini orang bilang Indonesia akan terancam dengan resesi global. Santai mawon. Kenapa? Kita punya Allah. Makanya kenapa Gus Miftah sering melantunkan sholawat Hasbi Rabbi Jalallah Ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Besok malam tahun baru sama Pak Gunawan di masjid. Hasbi Rabbi Jalallah. Ya Allah, cukuplah engkau sebagai penolongku ya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah.
Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jajak, saat ini dikir lawan nangis, langsung dibayar kontan 300.000. Ya iya kan. Nyapone, kok nyapone? Lampine apa jalurna sakat-sakat kita. Itu yang mendengar hanya kuntet, apalagi kalau yang mendengar langsung Allah. Persoalannya apa? Kita itu sering lupa Bapak Ibu dengan kekuatan Allah. Coba saya mau tanya sama Bapak Ibu, kalau Anda nggak punya uang, mau menikahkan anak, kira-kira yang diingat-ingat Allah apa utang? Allah, rupamu Allah. Kalau kita mau menikahkan anak, Pak, nggak punya uang, biasanya yang diingat-ingat hanya dua. Satu, sertifikat. Dua, BPKB. Sertifikatnya masuk bank, BPKB-nya masuk penggadainya. Katanya menyelesaikan masalah Tanpa masalah. apa lo gak ada utang kok. Nanti Masuk ke bank, Pak Bang, kita mau utang. Untuk apa? Menikahkan anak. Apa gunanya? BPKB. Besok bayarnya gimana? Gampang Pak, di kampung saya sumbangannya banyak. Delala pas nikahan resepsi belum zong. Kira di sana apa nih Pak? Di sana apa nih? Bucangan kelasnya wong bucangan gili nyumbang 50.000 anak limo diajak kabeh tangannya. oh ngoten. Kowe ngerti ra? Napa? Ibu kela disungkemi anak wedok pas nikahan. Nggih. Disungkemi mesti nangis. Nggih. Ya, ibu iki lho disungkemi anak wedok. Mesti nangis. Mesti nangis. Pertanyaan saya, kenapa ibu ketika disungkemi oleh anak perempuan dia menangis? Renyuk. Ora. Renyuk. Ora. Kenapa? Begitu disungkemi ibu nangis karo ngendikan, "Walah nduk, gara-gara ngrapeke kowe ibu bangkrut." Tendo rong dibayar, sound system rong dibayar, kuat diutang. Lah niku Mbak, berarti mboten damel sistem. Sistemnya kepiye? Lah kula niku damel. Ah. Lah ping becek niku damel sistem. Sistemnya? Dadi umpamane kula niku umur pinten? Umur 40. Becek padha 40 iki. Ndak-ndake 2 yuta. Lah ngapa? Sebab pasti kembali. Sik balik. Umur toh? Umur. Oh. Kalau umure sing dibecaki umur 50, ya mudhun lah 250. Kalau saya kan Sing kenapa? duwe gawe kok umur seminta 20.000. Lho sebabnya apa? Lah aku duwe gawe kudu iso balekne. Oh iya, nek nuntut ya. Lah untuk umure, Ya ora. lah ora. Oh iya. Rugi wae Dik. Lah kerugian dari itu. Wong perhitungan. Becek ora usah dihitung. Saya kurang tahu. Becek iki nyumbang. Orang sekarang saya tak tanya, Nggih. orang nyumbang itu ikhlas apa enggak? Aku nanya Bapak Ibu. Wong bujangan, orang nyumbang itu ikhlas apa enggak? Oke, kalau ikhlas tolong Bapak Ibu besok sumbang nggak usah dikembalikan. Setuju? Setuju mulu kaya lara untung. Setuju. Orang ikhlas. Ora ikhlas. Nggih bener panjenengan. Jadi kalimat la haula wala quwata illa billah nyuwun sewu ngrampungi sekabehane. Nggih. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambil baca sholawat yang dipopulerkan Gus Miftah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ada satu urusan pun yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah. Makanya saya selalu berdoa begini nih. Ribon, saya tidak pernah berdoa ya Allah saya punya masalah yang besar. Tetapi saya selalu berdoa, wahai masalah, saya punya Tuhan yang maha besar. Kenapa? Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Bahasaku apa nih? Bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar, tapi imannya yang terlalu lemah. Maka Bapak Ibu, saya minta Pak Gunawan dan masjid-masjid yang ada di Tulungagung introspeksi diri. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat, dan hendaknya semua orang melihat apa bekal yang dia pakai untuk dia hidup di kemudian hari. Muga-muga sampai di kabeh selamat kabeh. Amin. Sudah jam 4:30.
Wapet lah. Nggih, bener. Jam. Pengajian dianggap selesai. Selesai. Alhamdulillah. Baca hasbi Rabbi 3 kali bersama-sama. Saya khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sekali lagi yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma arzuqna istiqamah. Amin. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah. Amin. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Amin. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang di sini dan di rumah, tetap saksikan terus jalan dakwah Bismillah di BTV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.